Ya, kemarin itu betul-betul saya dengan panitia 100% kita tidak main-main, bukan ada koma-komanya, 100% kita tidak main-main. Tapi anggapan bagi orang-orang ya kecewa, terus akhirnya membuat isu dan sebagainya, kita tidak di ketemu, melengos, tidak menyapa ya. Terus selanjutnya bagaimana nanti akan disampaikan oleh Bapak Jokowi dari Kecamatan. Mudah-mudahan dalam acara pagi ini kita semua nanti diberi berkah bisa untuk menjalankan amanah-amanah yang harus kita lakukan. Untuk Kecamatan Saleh ada 11 desa yang akan melaksanakan kegiatan pengangkatan perangkat desa, kecuali Gading, kemudian Wonokerto, Tengger sama Jolo. Dari kekosongan ada pengisian atau pengangkatan perangkat desa 11 desa itu ada lowongan 11 desa, 12 desa gitu, mohon maaf 12 desa, yaitu yang double adalah desa Sudirmulyo. Untuk Kecamatan Saleh ini karena kebutuhan panitia hampir bersamaan, itu nanti seleksinya nanti dijadikan satu, ya, jadi dijadikan satu nanti apakah membentuk tim atau menggunakan pihak ketiga. Namun sebelum nanti kegiatan dilaksanakan, nanti kepala desa akan membentuk panitia pengangkatan perangkat desa, desa Melayu, Kecamatan dan sebagainya, minimal 3 orang. Ya, jadi panitia itu nanti minimal 3 orang dari unsur perangkat desa, kemudian dari kelembagaan kemasyarakatan desa, dan juga dari tokoh agama atau tokoh masyarakat, dan DPD tidak diperkenankan masuk menjadi anggota. Pendaftaran dilaksanakan selama 7 hari sejak pengumuman. Makanya nanti ada ada kebersamaan nanti yang untuk panitia Pak. Jadi nanti untuk Kecamatan Saleh kita buka nanti pengumuman tanggal 4 hari Sabtu, karena kita yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, jelas yaitu bertakwa. Nanti itu bentuknya adalah surat pernyataan warga negara Indonesia hanya berupa KTP. KTP itu tidak usah dilegalisir, ya. Cukup di fotokopi menunjukkan aslinya, tapi yang elektrik, KTP yang elektronik, KTPE. Kemudian memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan sebagainya. Nanti surat pernyataan dari panitia menyiapkan formnya. Kemudian pendidikan sama, ya, minimal SLTA, maksimal tidak ada, ya, minimal SLTA. Kemudian usia data bulan sama, ya, 20, minimal maksimal 42 pada saat penutupan pendaftaran. Ya, lagi minimal 20, maksimal 42 pada saat penutupan pendaftaran. Kemudian tidak memiliki hubungan perkawinan suami istri atau hubungan keluarga satu tingkat ke atas ayah ibu atau ke bawah anak dari kepala desa dan perangkat desa setempat. Ada kalimat setempat, ya. Di sini ada kalimat setempat dalam arti apabila anaknya Pak Kades, anaknya Pak Perangkat, kemudian bapaknya Pak Kades atau termasuk istrinya dan sebagainya, itu tidak boleh mendaftar di desa setempat Merayul, tetapi boleh mendaftar di desa yang lain. Kemudian terkait dengan perseroan umum, ini beberapa ketentuan lain terkait dengan administrasi, persyaratan administrasi data calon. Jadi surat pernyataan tadi sudah, ya, bertakwa kepada Tuhan. Nanti panitia yang menyiapkan fotokopi KTP elektrik tanpa dilegalisir. Kemudian surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila itu nanti dari panitia menyiapkan. Kemudian fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah dari pendidikan tingkat dasar sampai terakhir. Seandainya dia S1 tetapi menggunakan SLTA di lamaran permohonan, itu tidak usah legalisir S1, cukup SLTA, karena dia hanya menggunakan SLTA bukan S1 nya. Tapi dengan catatan dia akan rugi karena tidak dapat nilai tambah. Legalisir, ya. Kemudian fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir,
Jadi akte kelahiran itu ada dua, yang saat ini yang ada marbotnya, ada market ya ada itu tidak usah dilegalisir, tetapi yang tidak ada nanti dilegalisir di Dukcapil. Kemudian surat keterangan berbeda jelas dari kesehatan, dari puskesmas juga bisa, dari rumah sakit umum daerah juga bisa. Kemudian SKCK dari kepolisian resort setempat ya, jadi resort. Kemudian terkait dengan surat permohonan menjadi perangkat desa, nanti lamaran dibuat dalam rangkap dua, Pak. Ini rangkap dua, selanjutnya surat pernyataan ya dimeterai, yang lainnya nanti difotokopi, nggak masalah, nanti kita sepakati dari panitia, jadi tidak terlalu membebani calon ya, nanti tidak terlalu membebani kata calon. Kemudian terkait dengan tadi ya, terkait dengan seleksi dan sekalian, itu ada nilai bobot di samping nanti dari panitia akan menyiapkan peringkat rekapan nilai karena pendidikan minimal SLTA itu nanti untuk jenjang pendidikan mulai D1 sampai D4 atau S1 itu nilai 1, 2, 3, 4 ya. Jadi D1 1 sampai D4 atau setara S1 itu 4, kemudian S2 5, S3 6. Kemudian untuk nilai pengabdian ini ada perubahan. Yang pertama adalah pernah menjadi kepala desa, jadi tak perangkat, jadi tidak dapat nilai, Pak. Jadi mana perangkat pendaftar kalau tidak dapat nilai. Pernah menjadi perangkat desa, kepala desa, atau pernah garing sedang menjadi anggota BPD, itu nilainya paling banyak 7. Karena BPD yang saat ini atau sudah pernah menjadi BPD dengan legalitas keputusan bupati ditunjukkan pada panitia itu nanti dapat nilai 7. Kemudian dari kelembagaan kemasyarakatan, dari RT boleh, dari RW, dari PKK, Karang Taruna, dan yang ada SK kepala desa itu nilainya adalah paling banyak 5. Tapi kalau nanti mencakup dua-duanya, pernah menjadi anggota BPD atau sedang menjadi BPD, tapi dia juga pernah menjadi pengurus lembaga, kan bisa apapun lembaga penting ada SK-nya, bisa menunjukkan SK, itu nanti nilai paling banyak 10. Ya, jadi nanti nilai pendidikan sama pengabdian nanti dibuat oleh panitia untuk nanti disodorkan kepada kepada pihak ketiga untuk merekap terkait dengan hasil seleksi. Seleksi itu nanti ada 3, ini seleksi itu ada 3. Yang pertama adalah tertulis nilainya adalah 60, tidak ada perubahan sama seperti 2017 ya. Tertulis nilainya adalah 60, mungkin soalnya berapa atau 100 nanti sepakati panitia dengan pihak ketiga. Biasa banyak-banyak itu cukup 60 atau berapa nanti panitia dengan pihak ketiga. Kemudian untuk praktek komputer itu nilainya adalah 30. Nah, di dalam praktek komputer ini memang tidak disyaratkan untuk melampirkan sertifikat komputer, tetapi di situ nanti ketika praktek komputer dia hanya bisa mengoperasikan komputer, bisa Word, bisa Excel atau bisa PowerPoint, kemudian bisa ngeprint, bisa membuka LCD, dan juga bisa rekomendasi email untuk mengirim data jenderal lewat email. Itu nanti dibuktikan pada saat praktek komputer itu nilai adalah 30. Kemudian yang untuk tertulis ya, ini nanti materinya adalah pengetahuan umum dan kewilayahan sesuai dengan Pergub 12/2021. Jadi pengetahuan umum setingkat SLTA, kemudian setingkat SLTA sama kewilayahan. Di dalamnya kita memang belum tahu pengetahuan umum ini ketika sekolah atau pengetahuan umum secara global kita belum tahu ya. Tapi yang tahu persis nanti dari panitia harus bisa minta informasi pada pihak ketiga. Kemudian wawancara ya, wawancara itu nanti nilainya 10, maks 10 wawancara itu nanti wawasan kebangsaan sama budi pekerti. Jadi wawancara nanti nilainya 10, kemudian praktek komputer 30, tertulis adalah nanti hari total nanti muncul nilai 100 ya, 100, dan nanti dijumlahkan dengan nilai bobot baik pendidikan maupun pengabdian. Kemudian terkait dengan gugatan pelanggaran pencurian, jadi bakal calon atau lembaga swadaya masyarakat atau organisasi
bisa menggugat kepada panitia ketika ada dugaan pelanggaran. Nah, dugaan pelanggaran ini disampaikan paling lama 24 jam ketika terjadi dugaan pelanggaran. Ketika dugaan pelanggaran, karena hari ini ada seleksi atau tahapan penjaringan, ada dugaan. Nah, ketika terjadi dugaan hari ini jam berapa, itu paling lambat 24 jam harus sudah dilaporkan. Kalau lebih dari 24 jam otomatis dianggap tidak sah. Nanti dilaporkan kepada panitia pengawas tingkat kecamatan. Nanti dari panitia tingkat kecamatan akan mencari data atau mengevaluasi kebenaran laporan dugaan pelanggaran. Paling lama 7 hari gitu sekalian. Jadi sekali lagi nanti dari panitia mudah-mudahan tidak ada ya, mudah-mudahan tidak ada terjadi ada laporan dari beberapa pihak yang ketika sudah muncul ranking baru menggugat. Jadi sekali lagi gugatan ini dilaksanakan ketika bertahap, mulai dari penjaringan sampai penetapan calon selesai. Ketika sudah masuk penyaringan otomatis tidak bisa digugat. Kemudian penyaringan sudah dilaporkan sampai pelantikan otomatis sudah bisa digugat. Jadi dalam arti sudah melampaui 24 jam. Kemudian terkait dengan dugaan pelanggaran sekalian, ketika ada bakal calon atau calon yang diduga ada pelanggaran ternyata terbukti, itu nanti dinyatakan gugur walaupun sudah dinyatakan sebagai calon perangkat desa. Ketika terbukti ada upaya dengan pihak yang lain, dengan panitia, dengan pengawas atau dengan pihak ketiga, ada semacam kerjasama yang tidak baik, terbukti, itu nanti dinyatakan gugur ya. Dinyatakan gugur. Kemudian dari panitia, seandainya panitia kalau punya upaya untuk itu, kemudian pengawas dan juga pengendali rendang dan juga pihak ketiga nanti akan diberhentikan dari kepanitiaan. Termasuk ada sanksi juga dari pimpinan. Apakah sanksinya itu kita belum tahu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Sekali lagi sekalian, terkait dengan proses mulai dari penjaringan, kemudian penyaringan sampai nanti pelantikan. Kemudian calon yang telah ditetapkan menjadi bakal calon, yang telah ditetapkan menjadi calon tidak boleh mengundurkan diri menjadi calon. Apabila seandainya merayung ini calon yang memenuhi syarat hanya 2, kemudian yang satu mengundurkan diri karena tahap berikutnya gagal karena hanya 1, itu otomatis kan gagal. Dan nanti calon yang mengundurkan diri harus mengganti uang yang dikeluarkan oleh panitia. Calon. Jadi ketika calon 3, tetapi yang mengundurkan 1, tapi proses tetap jalan. Karena apa? Masih ada 2, karena paling sedikit ada 2, ini tetap jalan. Jadi otomatis tidak dikenakan sanksi, karena justru meringankan calon yang lain. Jadi musuhku kurang 1. Jadi memang karena di situ tidak menggagalkan, karena tahapan tetap jalan karena masih 2. Kecuali kalau calonnya 2 mundur 1 otomatis gagal. Otomatis dari calon yang mundur harus mengganti. Tetapi ketika calon 1 mundur tapi 2 masih, tetapi tetap masih jalan. Nah itulah ketentuan mulai dari peraturan Bupati 16 kemudian 37 sampai 12 2021. Jadi terbit ini masih berkelanjutan ya, walaupun ada perubahan kedua yaitu 12 tahun 2021 tentang perangkat desa. Jadi terbit lama yang 16 sama 37 tetap masih berlaku, hanya beberapa pasal atau ayat yang dirubah. Ya, itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan.